SPG lovers, balik lagi di podcast SPG. Podcastnya anak SPG yang super duper keren. Dan balik lagi bersama aku, Syifa. Aku yakin banget kalian semua pasti kangen banget sama segmen podcast SPG. Ya karena podcast SPG kan jarang banget ada. Dan ini kita ngadain lagi nih. Nah kebetulan juga kita lagi kedatangan tamu yang spesial banget nih. Nah aku mau kasih tahu dulu tamu yang bakal datang ke podcast kita kali ini, yaitu Bapak Ketua KONI Kabupaten Banjarnegara, Bapak Nur Rohman SPD. Langsung aja kita panggil ke podcast kita. Selamat datang Bapak. Selamat pagi Dek Syifa. Betul. Luar biasa podcast SPJ ini sangat keren. Satu-satunya di Banjarnegara, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Dek Syifa. Oh ya Pak, sebelum kita lanjut nih Pak, boleh gak sih Pak memperkenalkan diri dulu? Oke, terima kasih. Sedikit saya memperkenalkan diri. Saya akan memekikan salam olahraga jaya. Saya Nur Rohman, sering disebut Ahong. Ahong itu saya juga nggak tahu. Sejak kecil saya dipanggil, kalau di desa itu ada panggilan Ahong gitu. Tapi saya bukan warga keturunan Cina, bukan. Saya Jawa asli. Saya dipanggil Nur Rohman Ahong. Kebetulan saya PNS, salah satu guru di SMP Negeri 2 Punggelan. Ya, tetapi mendapatkan amanah jabatan tambahan yaitu sebagai Ketua KONI Kabupaten Banjarnegara. Bapak ini sebagai ketua KONI itu udah berapa lama nih Pak? Saya menjadi Ketua KONI untuk periode yang pertama itu mulai tahun 2019 sampai 2023. Karena periode KONI itu 4 tahun. 4 tahun harus ganti, harus pilihan kembali. Tetapi di periode kedua 2023, alhamdulillah saya terpilih kembali karena menjadi calon tunggal, nggak ada yang mau nyalon. Jadi saya terpilih kembali di periode yang kedua mulai tahun 2024 sampai tahun 2028. Berarti Bapak menjadi ketua KONI itu 2 periode? Iya, sudah 2 periode dan ini tahun yang kedua untuk periode kedua saya. Nah, selanjutnya nih, saya juga pengen tahu nih tentang seputar KONI terus juga biar anak-anak SPJ itu tahu apa itu tentang KONI. Nah, jadi itu KONI itu apa sih, Pak? Begini Dek Syifa. KONI itu kepanjangan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Salah satu organisasi yang menaungi olahraga kepunyaan pemerintah. Dan KONI itu terbentuk mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat. Jadi ada KONI kabupaten, KONI provinsi, dan juga KONI pusat. Nah, untuk di kabupaten ini namanya adalah KONI kabupaten. Nah, ini merupakan salah satu organisasi kepunyaan pemerintah yang anggarannya pun diberi oleh pemerintah melalui hibah. Dan kami membawai cabang-cabang olahraga. Untuk di Banjarnegara alhamdulillah di Syifa ini sudah banyak cabornya, cabang olahraganya. Ada 42 cabur, mulai dari pencak silat, karate, bola voli, wushu, golf, taekwondo, arung jeram, selam, renang dan lain-lain. Total semua ada 42. Semua olahraga itu masuk. Saya juga ikut sih Pak. Apa? Ikut apa? Taekwondo. Oh, taekwondo luar biasa. Latihannya di mana di sini, Pak? Di ini Balai Desa. Oh iya, betul. Iya. Selanjutnya nih Pak, apa sih yang membuat Bapak itu tertarik dengan olahraga dan juga menjadi ketua KONI? Begini Dek Syifa. Kebetulan saya sejak kecil saya suka olahraga. Saya juga dulu atlet olahraga. Waktu belum gemuk, saya atlet pencak silat. Bahkan saya pernah ikut prapon, yaitu event olahraga tataran level tertinggi di tanah air tahun 2000. Dulu saya pernah ikut prapon di Surabaya. Kebetulan lolos juara 2. Yang penting lolos begitu. Ya. Dan pernah mengikuti beberapa kejuaraan di level nasional, ya kadang juara 1, kadang juara 2, kadang kalau lagi apes ya kalah begitu. Main ya, tapi yang jelas kami sering mengikuti kejuaraan. Nah, berdasarkan dari itu saya rutinitas olahraga sehingga saya sangat menyenangi atau mengagumi dengan olahraga. Jadi hobi ya? Hobi, betul sekali. Hobi terbentuk sampai saya pada waktu itu ada pemilihan ketua KONI, saya dicalonkan oleh beberapa cabang olahraga untuk menjadi ketua KONI dan saya terpilih. Itu.
Terus juga nih, boleh nggak sih Pak sedikit menceritakan perjalanan dalam dunia olahraga gitu? Pasti kan panjang nih Pak, cerita Iya. proses-prosesnya ada di dunia olahraga itu gimana Pak? Kalau dunia olahraga terutama berbicara tentang prestasi, ini prosesnya memang panjang. Banget Pak. Tidak bisa dibentuk secara instan. Semakin panjang prosesnya, maka akan semakin lama kejayaannya, juaranya. Jadi kalau kita latihannya instan, nanti akan jadi juara instan, juga akan semakin cepat meredupnya. Tapi kalau prosesnya panjang, mulai dari anak usia dini, usia SD kelas 2, kelas 3 sudah mulai berlatih, masih SMP terus berlatih, SMA berlatih, kuliah berlatih, maka nanti akan membentuk sebuah prestasi yang cukup panjang, tidak instan, maka prestasinya pun akan semakin lama. Dan ini olahraga prestasi ini butuh rutinitas. Latihan terus. Iya, kalau seminggu hanya latihan 2 kali 3 kali, itu tidak akan menjadi juara di Siva. Aduh, saya latihannya bolong-bolong. Iya, seminggu berapa kali di Siva latihan? Dua kali sih. 2 kali, kamu tidak akan menjadi juara. Kamu hanya akan menjadi penggembira. Karena kalau ingin menjadi juara itu ada patokannya. Dalam 1 tahun kalau kepengen juara kabupaten, kamu harus berlatih latihan 600 jam dalam setahun dibagi. Berarti minimal seminggu itu 6 kali. Lama ya? 5 kali, 6 kali. Kalau kepengen jadi juara provinsi, maka kamu harus berlatih 800 jam. Dibagi 12, dibagi jamnya berapa. Kalau kepengen jadi juara nasional, kamu harus mampu berlatih 1 tahun itu 1200 jam. 1200 jam itu kalau dihitung itu 11 kali latihan. Padahal minggunya itu jumlah harinya berapa? 7 kan? Tapi latihannya 11. Berarti ada beberapa hari yang latihan pagi dan sore. Begitu. Itu sudah pakai jam. Jadi kalau di sekolah adik-adik di sekolah latihan tapi hanya mengandalkan di sekolah saja tidak akan jadi juara. Percuma itu. Harus ditambah sendiri. Ekstra di rumah, ekstra latihan, betul. Ternyata latihan untuk menjadi juara ternyata sesusah itu dan prosesnya sangat panjang ya. Iya betul. Dan saya tahu SMP Negeri 1 Kelampok ini prestasinya cukup bagus loh. Ada cabang olahraga pencak silat kalau nggak salah. PSHT saya dengar itu. Ada lagi cabang olahraga karatenya juga ada. Ada taekwondo juga ada. Lah ini potensi-potensi yang sebetulnya terus digali. Ke sekolah sudah memfasilitasi dengan ekstra. Tinggal anak-anaknya, siswanya nanti di luar juga ikut klub-klub yang ada di luar. Iya, minat. Iya, untuk menambah jam terbang latihan. Selanjutnya nih Pak, aku juga pengen tahu itu visi dan misinya sebagai ketua KONI itu apa? Saya visi misinya sederhana sekali. Saya ingin sedikit menyumbangkan kemampuan saya untuk kemajuan olahraga Banjarnegara. Karena apa? Olahraga ini kalau dalam sebuah daerah olahraganya maju, dipastikan ekonominya maju. Karena indeks pembangunan manusia salah satunya adalah lama pendidikan, kesehatan, itu 2 itu faktor utama. Bagaimana kita tidak sehat kalau kita hobi olahraga? Betul apa enggak? Betul. Bagaimana kita tidak sakit kalau kita tidak pernah olahraga? Dengan membiasakan olahraga sejak dini, insya Allah masyarakat Banjarnegara akan semakin sehat. Akan semakin berprestasi. Contohnya Mbak Siva juara 1 taekwondo. Nanti melanjutkan sekolah di SMA 1 Kelampok atau SMA 1 Banjar atau SMA yang favorit. Itu akan lebih mudah karena punya piagam. Bahkan langsung diterima, bahkan dapat beasiswa. Begitupun sebaliknya yang di SMA, SMK, MA kalau punya prestasi masuk ke universitas, masuk ke perguruan tinggi tanpa tes, bahkan tanpa biaya gitu. Prestasi itu membantu banget dalam pendidikan ya Pak. Betul sekali. Karena kita tahu IPM indeks prestasi indeks pendidikan Banjarnegara itu masih kisaran 6,7 bulan, 6 tahun, 7 bulan. Berarti masyarakat Banjarnegara ini kalau dihitung baru lulus SD. SD kelas 1 SMP saja belum lulus. Itu kan minim sekali. Tapi dengan menggelorakan olahraga siapa tahu anak-anak yang rajin olahraga mau melanjutkan sekolah karena prestasinya akan menambah indeks prestasi itu, pembangunan manusianya. Wah, keren banget sih Pak. Ternyata selain olahraga itu bisa bantu ke pendidikan dari prestasi-prestasinya. Betul. Gitu, piagamnya. Selanjutnya nih Pak,
bagaimana Bapak melihat perkembangan olahraga yang ada di Banjarnegara? Ini Perkembangannya kayak gimana? perkembangan olahraga di Banjarnegara cukup bagus sekali, pesat sekali. Baru saja saya meresmikan sebuah venue yaitu panjat dinding yang dibangun di SMK HKTI 1. Kemarin saya datang ke SMK Punggelan peresmian GOR. Kemarin juga saya datang di SMA Karangkobar, ada tempat pemusatan latihan takraw. Kemarin di Pikas juga dibentuk di sana arung jeram. Bahkan besok bulan ini Februari tanggal 16 akan ada kejuaraan arung jeram pelajar se-Banjarnegara yang diikuti oleh 36 sekolah. Ini pertama di Indonesia ada kejuaraan arung jeram pelajar. Arung jeram itu seperti perahu yang di sungai itu. Perahu tapi di sungai, bukan dayung. Kalau dayung kan di bendungan, di air yang tenang. Arung jeram itu di sungai yang pakai perahu karet itu. Iya betul, itu besok tanggal 16 selama 3 hari. Jadi melihat perkembangan ini saya sangat optimis. Cabur-cabur lain pun demikian. Voli, menjamur klub-klub voli, sekolah-sekolah bola voli. Ada Baruna di Tapen kemarin juara nasional. Ada di GOR Jaskon yaitu klub namanya apa itu? Satu saya agak lupa ya. Ada lagi klub bola voli Bravo, ada lagi klub bola voli di GOR Pemuda itu. Sepak bola juga demikian, SSB menjamur, klub-klub silat juga menjamur, klub-klub karate, taekwondo juga menjamur. Ini menandakan bahwa perkembangan olahraga di Banjarnegara itu meningkat dengan pesat. Meningkat drastis ya Pak. Betul sekali. Terus juga apa strategi Bapak untuk meningkatkan prestasi atlet di Banjarnegara? Salah satunya adalah dengan memberikan beasiswa gratis. Beasiswa? Tahun kemarin kita memberikan beasiswa untuk 103 atlet kami yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita kuliahkan gratis, tis. Benar-benar Tanpa mengeluarkan sepeser pun sampai lulus untuk atlet-atlet yang berprestasi. Dan ini pertama di Jawa Tengah. Di Banjarnegara atletnya disekolahkan. Efeknya apa? Atlet tidak akan pindah ke kabupaten lain. Atlet tidak akan pindah ke kabupaten lain karena iming-iming kesejahteraan lebih, tetapi tetap akan berlatih di Banjarnegara, tetap akan membela Banjarnegara dan prestasinya untuk Banjarnegara. Betul, Mbak Siva. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak mengatasi tantangan dalam pengembangan olahraga di Banjarnegara? Saya ingin mengatasi tantangan ini yaitu justru mulai dari anak-anak sekolah. Seperti kalian-kalian ini, anak-anak SD, SMP. Semoga ke depan sekolah mempunyai program one student, one cabur. Satu anak, satu cabur olahraga. Contohnya Dik Siva. Dik Siva ikut satu cabur olahraga apa enggak? Iya. Apa? Taekwondo. Yang lain pasti banyak yang belum mengikuti olahraga. Harusnya wajib. Jadi satu anak wajib memilih satu cabang olahraga, bebas. Mau latihan di sekolah boleh, latihan di klub boleh. Yang penting melaporkan secara rutin. Itu nanti akan muncul prestasi. Kalau anak sekolah di Banjarnegara jumlahnya 97.000, berarti nanti akan ada 97.000 anak sekolah yang mengikuti olahraga. Ini keren. Dan pasti 97.000 pasti akan muncul juara-juara dunia nanti. Pasti. Jadi anak sekolah itu jangan pasif. Hanya pagi berangkat, sore pulang. Pagi berangkat, sore les pulang. Pagi berangkat, sore nggak ada asiknya. Tapi asiknya pulang sekolah berlatih lagi ekstra dengan guru, dengan pelatih, dengan teman-teman, maka akan muncul prestasi. Sambil bercanda ya Pak. Iya. Sedikit lah ya. Betul. Terus juga kalau boleh tahu nih, perbedaan olahraga di Banjarnegara dan di kabupaten lain itu apa? Bang? Kalau saya melihat dari kacamata sebagai KONI Banjarnegara, untuk kabupaten lain itu kurang menyentuh di tataran level pelajarnya. Kurang menyentuh karena mereka hanya berpikiran bahwa olahraga dewasa itu diurusi oleh KONI, olahraga pelajar oleh Dinas Pendidikan. Tetapi kita di Banjarnegara enggak. Kita saling sharing, saling berbagi, saling mendukung. Kejuaraan yang levelnya pelajar pun KONI dukung. Seperti kemarin ada kejuaraan Piala KONI sepak bola yang pesertanya itu pelajar. SMP. SMP.
Ada lagi kejuaraan pencaksilat Piala Kepala Dindipura, KONI juga mensupport. Ada lagi kejuaraan kolopaking, pencaksilat kolopaking, KONI juga tampil. Ada lagi kejuaraan karate Piala Ketua Forki, kita juga membantu. Berarti KONI ini benar-benar membantu dalam olahraga. Iya, Pak. kita support, saling berbagi, saling support. Karena apa? Kita prestasi Banjarnegara juga tergantung kepada prestasi pelajarnya. Kalau pelajarnya berprestasi, nanti dewasanya juga akan berprestasi. Begitu. Jadi Tapi mulai tidak mungkin dewasanya akan berprestasi kalau nggak pernah latihan dari pelajar. Kan begitu. Berproses dari dini. Prosesnya dari dini, betul. Terus juga Bapak tuh cara membandingkan prestasi atlet di Banjarnegara dengan atlet nasional itu gimana, Bang? Ya secara peringkat kita bisa terlihat jelas. Contohnya Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi, kemarin Banjarnegara peringkat 4, itu bagus. Udah masuk 5 besar. 5 besar. Kemarin di Porprov 2024 di Patiraya Banjarnegara masuk 9 besar. Se-Jawa Tengah 35 kabupaten dan kota kita masuk peringkat 9. Kita dengan Banyumas sama perolehan emasnya 29 emas. Kita di Dulong Mas, Kedu, Karisidenan Kedu, Karisidenan Pekalongan, Karisidenan Banyumas 17 kabupaten kita peringkat 1. Ini kan sebuah kebanggaan. Gitu. Terus juga ada nggak, Pak, pesan untuk atlet muda di Banjarnegara? Pesan-pesannya. Pesan saya yang pertama jangan malas. Jangan malas latihan. Iya, jangan malas latihan. Yang kedua, jangan suka hal-hal yang negatif. Minum komik, biar mabok. Waduh, itu sekarang marak. Ada lagi mainan HP, nanti akibatnya akan kadang ada konten-konten yang pornografi masuk. Tetapi biasakan untuk olahraga. Karena olahraga ini sangat membantu baik perkembangan secara mental maupun fisiknya maupun spiritualnya. Di samping yang utama adalah bisa menciptakan prestasi. Membantu pendidikan juga ya, berarti. Betul, Mbak Siva. Terus juga bagaimana Bapak ini ingin dikenang sebagai ketua KONI? Saya sebagai ketua KONI, saya nothing tulus, dalam arti saya berjalan apa adanya. Tetapi apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Saya tidak hanya membatasi pada olahraga dewasa, tetapi olahraga pelajar pun saya berusaha masuk. Contohnya tadi saya diundang di SMK HKTI, saya hadir. Saya diundang di SMK Karangobar, saya hadir. Saya diundang di MAN 2 Banjarnegara, saya hadir. Berarti Semuanya insya Allah kalau ada waktu saya hadir. Karena apa? Sebagai bentuk support saya sebagai ketua KONI, ini tanggung jawab saya. Bukan hanya olahraga prestasi dok, tetapi olahraga yang di masyarakat itu pun harus dikembangkan. Masyarakat kuat, masyarakat sehat, Indonesia pasti kuat. Indonesia pasti maju. Maju, betul. Terus juga apa rencana Bapak untuk pengembangan olahraga di Banjarnegara untuk kedepannya? Itu gimana, Bang? Ke depan saya kepengen Banjarnegara mempunyai pusat olahraga atau diklat atau KKO, kelas olahraga di sekolah-sekolah, seperti di tingkatan jenjang SMP nanti ada KKO khusus sekolah olahraga, kelas olahraga yang khusus, tidak hanya di Sambi tapi betul-betul setiap hari olahraga. Di SMA pun nanti punya kelas olahraga, dan di tingkat dewasa nanti ada yang namanya Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan. Jadi semua atlet akan di situ digabungin, pagi latihan, siang latihan atau sore, malam juga latihan setiap hari. Berarti full seharian itu? Full. Mungkin reset dalam arti istirahat hanya hari Minggu. Wih, Ya, kayak itu pasti akan menciptakan atlet yang luar biasa itu. selain prosesnya yang panjang, mungkin hasilnya juga yang memuaskan. Iya betul, kita tinggal misalnya ada kejuaraan apa, bola voli, tinggal kita panggil atlet volinya untuk main. Ada kejuaraan karate, atlet karatenya main. Ada kejuaraan pencaksilatnya suruh main. Karena di tempat itu berbagai atlet sudah ada yang di training camp kan itu. Mungkin itu aja sih Pak, pertanyaan-pertanyaan tentang seputar KONI. Juga aku jadi banyak tahu apa itu tentang KONI. Terus perjalanan Bapak juga dalam dunia olahraga ini. Aku jadi tahu. Dan juga mungkin anak-anak SPG juga jadi tahu apa itu tentang KONI. Terus juga KONI di Banjarnegara tuh kayak gimana. Nah, terima kasih banyak Pak udah datang ke podcast SPG. Apresiasi untuk SMP 1 Kelampok, Projo Kelampok, bahwa olahraganya luar biasa. Tidak hanya akademisnya tapi non akademinya luar biasa. Harapannya semakin ditingkatkan, prestasinya semakin tumbuh, muncul dan berkembang. Terus
juga Oke. menurut Bapak pas anak-anak SPG yang kayak mengikuti olahraga itu gimana Pak? Harapannya Harapannya anak-anak ini bisa terus berproses. berproses. Jangan mencari juara dulu. Jangan mencari juara dulu karena perjalanan masih panjang. Tetapi rutinkan latihan. Latihan juara pasti akan mengikuti. Karena prosesnya pasti ada yang harus ditempuh. Jadi jangan ikut lomba harus juara, kalau nggak juara mutung terus nggak latihan lagi kan lucu. Nah, akhirnya mandek. Tapi nggak juara ya latihan lagi. Kalah latihan lagi, Bos. Nah, kayak gitu. Latihan terus walaupun kalah. Iya, kalah adalah sesuatu yang menyakitkan, tetapi tidak harus disakiti. Kalah Proses. tuh awal pemula proses. Iya. Itu dia podcast kita bersama Bapak Nur Rahman SPD dari Ketua KONI Banjarnegara. Dan jadinya kita tuh jadi banyak tahu tentang apa itu KONI, dan aku yakin semuanya jadi tahu tentang seputar KONI itu apa dan perjalanannya Pak Nur Rahman ini ternyata cukup panjang dan ternyata prosesnya juga menarik dan memotivasikan kita semua. Dan ya mungkin segitu aja podcast kita di hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah semuanya.